Baiklah, pembahasan kali ini akan dimulai dengan pengertian perencanaan pembelajaran. Adapun perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Menurut Robbins, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Sedangkan menurut Slavin, pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku seseorang individu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merencanakan semua komponen pembelajaran, terutama yang terencana, meliputi tujuan, materi, strategi atau metode, langkah-langkah, sumber bahan, dan penilaian, sehingga proses pembelajaran berjalan secara baik dan mencapai hasil yang optimal. Oke, materi yang selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan pembelajaran. Menurut Sanjaya dalam NUR 2017 menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, yang artinya suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh, di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Karakteristik yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Materi yang selanjutnya adalah dimensi perencanaan pembelajaran. Berbicara tentang dimensi perencanaan pengajaran, yakni berkaitan dengan kecakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien menurut Harjanto 2010 halaman 4-6 dalam Aziz 2017, yakni yang pertama signifikansi, yang kedua feasibilitas, yang ketiga relevansi, yang keempat kepastian, yang kelima ketelitian, yang keenam adaptabilitas, yang ketujuh waktu, yang kedelapan monitoring atau pemantauan, dan yang kesembilan isi perencanaan. Muatan perencanaan pembelajaran. Muatan yang pertama itu ada silabus. Sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang kedua ada pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran. Menurut Suparman, menjelaskan pendekatan sistem adalah proses pemecahan masalah yang menerapkan pandangan sistem melalui analisis sistem dan sintesis sistem. Yang ketiga ada model perencanaan pembelajaran. Model adalah sebuah rangkaian hubungan yang logis baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang mengaitkan ciri-ciri realitas yang relevan secara bersama dengan apa yang terjadi perhatian kita. Yang keempat ada metode perencanaan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang diambil oleh guru dalam menyajikan materi ajar kepada siswa-siswanya. Yang terakhir ada media pembelajaran. Asnawir dan Usman mengemukakan pengertian media pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang lebih spesifik menyangkut dengan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang harus siswa
amati setelah mengikuti setiap pokok atau materi pembelajaran. Nah, di sini tujuan dibagi menjadi 3. Ada tujuan kulikuler, tujuan lembaga atau institusional, dan yang ketiga tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan kulikuler merupakan rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah selesai mempelajari mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua, tujuan yang lebih tinggi lagi dari tujuan kulikuler yaitu tujuan lembaga atau institusional, yaitu rumusan kualifikasi yang harus dimiliki atau dicapai setelah siswa menyelesaikan program satuan pendidikan. Nah, yang terakhir, adapun tujuan terakhir yang paling tinggi yang harus menjadi muara dari tujuan-tujuan yang ada di bawahnya, yaitu tujuan pendidikan nasional. Manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran dirasakan guru dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Kemudian, yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara cepat. Yang keempat, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Materi yang terakhir yaitu produk perencanaan pembelajaran. Produk akhir dari pembahasan bahan ajar ini adalah RPP yang telah mengimplementasikan pembelajaran yang mengaktifkan dan menginspirasi peserta didik. Profil RPP tersebut merupakan implementasi terhadap pemahaman yang menyeluruh terhadap persiapan pembelajaran yang mengacu kepada prinsip pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan.